HB dengan menggunakan alat hemometer. Alat dan bahan yang digunakan untuk praktikum menentukan kadar HB ada satu set alat hemometer, HCl 0,1, alkohol swab, aquades, jarum Frank, autoklik, dan gloves. Pada percobaan menentukan kadar HB, pertama-tama yang kita lakukan adalah dengan mengisi tabung hemometer ini dengan HCl 0,1. Nah, di sini sudah ada kadarnya, jadi diisi sebanyak 2 mili saja dengan menggunakan pipet tetes. Untuk memasukkannya diharapkan hati-hati ya. Cukup. Kemudian langkah kedua yaitu kita membutuhkan darah kapiler dari probandus. Sama seperti sebelumnya, untuk mengambil darah dibersihkan menggunakan alkohol swab. Diharapkan kepada probandus untuk memijat-mijat bagian jari yang akan ditusuk, kemudian bersihkan dengan menggunakan alkohol swab. Sambil kita meminta probandus membersihkannya, kita siapkan terlebih dahulu jarumnya dan juga autoklik. Sudah terpasang, jadi kita atur berapa kedalaman yang akan kita tusukkan kepada probandus. Sebelumnya kita tusukkan ke probandus alatnya, kita siapkan terlebih dahulu alat untuk penyedot darahnya dengan pipet seperti ini. Dan diingat kembali bahwa darah yang akan diambil pada probandus nanti sebanyak 0,0 mili yang sudah ada di bagian tandanya ya. Darahnya jangan sampai menjendal dan disedot secara hati-hati. Dimohon untuk hati-hati pada saat menghisapnya. Sudah. Selanjutnya darah yang tadi langsung dimasukkan ke tabung. Selanjutnya, setelah darahnya dimasukkan ke dalam tabung, isi aquades tetes demi tetes sampai warnanya sesuai dengan kadar HB yang ada di sebelahnya. Jangan lupa untuk sambil diaduk-aduk ya. Dan untuk melihat kadar darah dengan sesuai dengan alat indikatornya, diharapkan untuk melihat dekatkan kepada cahaya ya, seperti itu. Jika masih terlihat kental, dimohon untuk mengisi kembali dengan larutan aquades, ya. Jika dirasa darahnya masih terlalu kental, kita tetesi aquades sedikit demi sedikit ke dalam tabung. Kemudian jangan lupa kita aduk secara perlahan dan hati-hati sampai sama dengan indikator kadar HB yang ada pada alat hemometer ini. Nah, setelah itu dirasa sudah cukup, kita melihat kadar untuk probandus perempuan sama dengan indikatornya, yaitu 10 gram per dl. Tekanan darah pada manusia. Tujuan dari praktikum hari ini yaitu untuk mengetahui tekanan darah pada manusia dengan menggunakan alat yaitu sphygmomanometer. Alat-alat yang digunakan pada percobaan tekanan darah yang pertama sphygmomanometer dan stetoskop. Sedangkan bahan yang digunakan pada percobaan tekanan darah yaitu es batu.
Pada percobaan tekanan darah, kita membutuhkan 2 probandus, yaitu probandus laki-laki dan perempuan. Sedangkan perlakuan pada percobaan tekanan darah itu ada 3. Yang pertama perlakuan posisi berdiri, kemudian yang kedua posisi telentang, dan yang ketiga posisi direndam dengan es batu. Sedangkan metode yang digunakan pada percobaan tekanan darah ada 2, yaitu auskultatoir dan yang kedua metode palpatoir. Metode auskultatoir yaitu metode dengan mendengarkan denyut nadi menggunakan stetoskop. Sedangkan metode palpatoir yaitu dengan meraba arteria branchialis yang ada di sini untuk merasakan denyut nadi. Pada percobaan tekanan darah kita melakukan 3 perlakuan. Kita mulai dari perlakuan yang pertama yaitu pada posisi berdiri. Langkah pertama yang dilakukan adalah tangan probandus dibebat. Kemudian cari denyut nadi pada pembuluh darah yang berada di lengan. Kemudian letakkan stetoskop setelah itu isikan udara dengan cara memompa sampai skala menunjukkan 170. Kemudian buka kunci pada pompa perlahan-lahan sampai muncul bunyi dentuman pertama. Kemudian baca skala yang ada di sphygmomanometer, kemudian catat hasilnya. Hasil tersebut merupakan tekanan sistol. Kemudian semakin lama bunyi dentuman akan melemah dan hilang. Lihat pada skala sphygmomanometer, kemudian catat hasilnya. Hasil tersebut merupakan tekanan diastol. Perlakuan yang kedua yaitu posisi probandus tidur telentang. Langkah-langkah yang dilakukan sama seperti pada saat posisi probandus berdiri. Lengan tangan kiri probandus kita bebat, kemudian kita cari denyut nadi yang ada pada lengan. Setelah itu kita letakkan stetoskop kemudian kita isi udara dengan cara memompa sampai skala 170. Setelah mencapai angka 170, buka kunci secara perlahan-lahan sampai muncul dentuman pertama. Lihat pada skala sphygmomanometer, kemudian dicatat hasilnya. Hasil itu merupakan skala sistol. Kemudian bunyi semakin lama akan semakin melemah dan hilang. Lihat pada skala sphygmomanometer, kemudian dicatat hasilnya. Hasil tersebut merupakan tekanan diastol. Perlakuan selanjutnya yaitu perlakuan ketiga. Tangan probandus terlebih dahulu direndam dengan es batu sampai dingin. Setelah itu kita bebat lagi lengan tangan kirinya. Kemudian kita cari pembuluh darah yang ada pada lengannya. Kemudian kita letakkan stetoskop
Semakin lama, bunyi akan semakin melemah dan hilang. Lihat pada skala sfigmomanometer, kemudian dicatat hasilnya. Hasil tersebut merupakan tekanan diastol. Untuk langkah-langkah yang dilakukan tadi adalah metode auskultatoid. Sedangkan kali ini kita akan belajar tentang metode palpatoid. Langkah-langkah yang digunakan sama seperti metode auskultatoid, hanya saja kita tidak menggunakan stetoskop. Metode palpatoid hanya digunakan untuk mengukur tekanan sistol. Karena denyut nadi yang dapat kita raba hanya dentuman pertama ketika kita memompa udara sampai skala air raksa sfigmomanometer mencapai 170 mmHg. Dimohon untuk mempersiapkan diri untuk praktikum selanjutnya dan jangan lupa untuk mengumpulkan laporan tepat waktu. Apabila ada kekurangan dari asisten, kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.